Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bisillatil arham wa nahana anitafaruqi wal udzwan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, anak cucu Aki dimanapun menyimak dongeng ini. Kita bertemu lagi mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, barokah, selamat, serta senantiasa aya dina ginulur karahayuan ginanjar kawilujengan. Itu bahasa Sunda ya. Dalam kemuliaan dan ada dalam panang tayungan atau lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih cerita tentang ciri-ciri keluarga berkualitas. Kita sudah jelaskan yang pertama, dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan mempunyai ciri 9. Yang sudah dijelaskan, yang pertama adalah sejahtera, yang kedua sehat. Nah, hari ini Aki akan membahas tentang maju. Ciri yang ketiga, Aki tidak tahu makna atau tujuan dari para psikolog kita menyusun ini di nomor 3, tapi ini belum ada contohnya. Bagaimana yang disebut maju itu keluarga itu? Itu ya. Jadi tidak ada contohnya. Dulu tidak ada di dalam 23 indikator keluarga sejahtera, tidak ada kata maju. Tapi yang jelas ada indikator-indikator yang naik. Maju secara bahasa itu adalah melangkah ke depan, itu maju, ya. Dan naik ke atas itu maju. Jadi dia dapat dikategorikan keluarga maju itu adalah keluarga yang ke depan dan naik ke atas. Nanjir teh ya, nanjir teh naik ke luhur gitu. Makanya disebut di dalam mustika 7 yang terakhir adalah nanjir. Nah, apa yang maju? Nah, itu dapat dilihat secara kasat mata. Orang bilang maju itu adalah hari ini lebih baik dari hari kemarin. Atau kalau Aki dalam tahun 80-an suka ngomong hari esok lebih elok, hari lusa lebih cerah, dan hari mendatang lebih cemerlang. Itu pakai kata-kata puisi ya. Di dalam ajaran agama, orang yang hari ini sama dengan kemarin itu disebut orang rugi. Orang merugi. Jadi kalau kita hari ini sama dengan kemarin, itu adalah orang yang merugi. Apalagi kalau orang yang hari ini lebih jelek daripada kemarin, itu adalah orang yang celaka. Demikian dalam ajaran agama. Oleh karena itu maju secara sederhana saja. Kita lihat turun-temurunnya ya. Yang pertama turun-temurunnya itu kalau bapaknya pendidikannya SD, anaknya SMP itu maju. Begitulah kira-kira seperti itu ya dari segi pendidikan. Karena di 9 ini tidak ada pendidikan yang eksplisit. Kalau terus-terusan hari ini sakit, besok adalah sehat, itu maju. Aki suka nanya, ibu kalau hari ini ibu belum mandi pagi-pagi, siangnya mandi, itu maju enggak? Maju di bidang kesehatan. Hari ini ibu punya baju 1, besok 2, itu maju tidak? Maju katanya. Begitu cara Aki menjelaskan tentang maju. Hari ini boga tabungan, punya tabungan 10.000, besok 20.000, maju atau maju. Makanya kita mengajar dulu tak kesrah ku kesrah dengan orang yang tidak tahu tentang bank, kemudian diberi tabungan 2.000 itu di tak kesrah, kemudian menjadi tabungannya banyak. Itu maju. Jadi maju itu macam-macam. Tapi kemudian tidak sedikit tantangan kepada kita KIE tentang maju ini. Kenapa? Karena orang sampai begini nih, ada yang begini. Kalau begitu Ki, kan Aki suka heri dulu. Kalau laki-laki sekarang punya istri 1, kemudian besok punya istri 2, maju enggak? Oh, ibu-ibu ribut. Oh, enggak jelek gitu kan. Kenapa jelek?
Kan yang disebut maju itu adalah lebih banyak dari kemarin. Bukan lebih banyak tapi lebih baik dari kemarin. Nah makanya Aki hantam lagi. Ada orang yang mengatakan, orang tua saya itu Ki, putranya 8. Kenapa saya 2? Kalau begitu saya mundur. Ada yang begitu. Loh, jangan dilihat dari jumlah. Jumlah itu kan belum tentu bagus. Tapi lihat daripada bagusnya, daripada kualitasnya. Gitu kata Aki. Nah makanya orang pabelit gitu ya. Mungkin di dalam sejahtera dia maju, tapi mungkin di dalam pengamalan beragama kita mundur. Ingat kan, salabah itu yang ditambah rezekinya sama Allah, tapi malah dia mundur di bidang keagamaannya. Banyak yang begitu. Oleh karena itu kata maju ini relatif. Hati-hati dalam menjelaskan maju, karena maju yang di mana Ki? Yang harus maju itu maju di dalam 8 ciri yang lain. Majunya itu maju di dalam sejahtera, maju di dalam sehat, maju di dalam mandiri, maju di dalam wawasan ke depan, maju dalam punya anak ideal, maju dalam bertanggung jawab, maju dalam harmonisasi, dan maju kepada bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Begitu kira-kira, banyak sekali. Jadi cerita maju belum tentu. Orang yang hari ini hidupnya ngutang, berarti dia mundur. Dia mundur. Atau orang yang hari ini membayar utang yang lalu, itu berarti mundur. Mundur dalam arti bahwa hari ini dipakai pada masa yang lalu. Atau lebih dulu dipakai daripada kita menabung. Makanya orang yang menabung itu adalah orang yang maju. Ada cadangan ke depan. Bercerita tentang maju macam-macam lah. Ya, karena di dalam pekerjaan saja coba kita lihat. Aki, ya mohon maaf ya, kalau orang itu misalnya tukang bubur, anaknya jadi tukang bubur. Bahkan ingat kan, ibu-ibu yang rumahnya itu usahanya itu maju, anaknya nempel kepada nama besar orang tuanya. Tapi tidak, Aki tidak cerita politik ini, cerita dagang. Misalnya Samal Cibiu. Samal Cibiu kan orang, si ibu yang ada sudah ya, Ibu Haji Ciganea. Itu Bu Hajinya kan sudah meninggal begitu. Samal ayam Samal Hejo Nagrak begitu. Jadi orang sudah tidak ada ya. Seperti ya terus terang aja lah Ampera yang aslinya istrinya Ibu Tatang itu sudah meninggal dunia. Jadi disebut maju itu ada bela anaknya itu lebih tinggi daripada kemajuan orang tuanya. Salah satu yang harus kita ukur adalah bagaimana umur. Nah, umur yang termasuk kepada bonus demografi. Apa di keluarga itu bisa mengatur sampai umurnya itu umur produktif? Nah, itulah yang disebut salah satunya dari maju. Banyak hal-hal yang berkaitan dengan maju, tapi yang jelas memperhatikan adalah hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Itu filosofinya maju. Majunya yang mana? Yaitu yang tadi Aki sebutkan. Ya, kira-kira seperti itu karena memang menjelaskan tentang keluarga maju, kemudian dikaitkan dengan 9 ciri itu sangat rekayasanya sangat susah. Gampang ngomongnya, tapi itu tamparan-tamparan kepada kitanya juga bukan hal yang mudah. Selamat berjuang kawanku. Ambil hikmah yang lain bagaimana cara kita menjelaskan maju di dalam keluarga berkualitas. Ya, saya percaya, Aki percaya Anda bisa merekayasa. Ya begitu ya. Jadi dari segi sejahteranya, dari segi psikologinya, tarik kolot bojong kaso, babakan loba hayamna, beki kolot beki ngaco, beki loba kabogohna itu mah mundur. Tapi tarik kolot bojong kaso, babakan loba hayamna, beki kolot beki nyoso, beki loba kahayangna, beki loba idenya, beki loba kadaeknya, beki loba manfaat bagi orang yang lain, itu adalah salah satu maju. Keluarga yang tadinya hanya ngurus diri sendiri, kemudian ngurus satu RT, kemudian ngurus satu desa, dan seterusnya, itu juga adalah maju apabila dalam keadaan yang baik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil.
Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.